Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan alumni secara simbolis oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tadulako kepada Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini diwakili oleh Ketua Bidang Pengembangan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat. Dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Sagaf Jalalemba MP dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji DIA, kami silakan menempati tempat di depan mimbar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Rektor Universitas Tadulako dengan ini menyerahkan daftar nama-nama wisudawan Angkatan 136 tahun 2026 untuk bergabung dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Tadulako. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya atas nama Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Tadulako menerima anggota baru Ikatan Alumni Universitas Tadulako untuk menancapkan semangat menyebarkan panji-panji Tadulako ke segala penjuru tanah air, bahkan di segala penjuru bumi, agar nama Tadulako menjadi harum di persada mulia Taman Bumi Indonesia khususnya. Berkenan untuk foto bersama. Terima kasih Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, berkenan kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian sepatah kata oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji DIA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat muliakan Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Ketua Senat, dan seluruh jajaran anggota Senat, sahabat-sahabatku semua, teman-teman, dekan, sampai ke tingkat prodi, Direktur Pasca Sarjana, dan seluruh keluarga besar Universitas Tadulako, serta khususnya adik-adikku semua, alumni Universitas Tadulako, dan orang tuanya, dan saya lebih khusus karena langsung menatap kepada saya ini, Ketua Dharma Wanita berserta jajarannya, yang saya tidak lupa sapa setiap kali saya berdiri di podium ini. Kali ini tampil agak lain karena saya dengan adik-adik semua ini, kita sama-sama baru saja di wisuda. Kalian di wisuda hari ini dan saya di wisuda kemarin oleh Pak Rektor dan Ketua Senat sebagai profesor. Saya ulangi, sebagai profesor. Karena itu izinkan saya untuk menitipkan salam kepada adik-adik semua untuk disebarkan kepada seluruh teman-teman di seluruh tanah air bahwa saya sudah profesor. Supaya dorang tidak pandai enteng saya. Pak Rektor, Ketua Senat, izinkan saya mengambil sedikit waktu. Walaupun Soekarno pernah bilang, we could ask people for being patient, but the stomach doesn't wait. Kita boleh suruh orang bersabar, tapi perut mereka tidak bisa lama menunggu. Tapi ini kesempatan bagi saya, yang kemarin waktu pidatonya ditahan-tahan waktunya, ini sekarang mau saya lepas. Tapi saya ajak kepada kita sekalian untuk sedikit bersabar, karena nanti kalau kita tidak memperhatikan dengan baik tentang bumi ini,
maka bukan hanya kita terlambat makan, tapi mungkin kita sudah tidak bisa makan. Bahkan kita bisa punah oleh kejadian-kejadian besar yang sedang mengalami atau dialami oleh bangsa di bumi ini. Karena itu saya mengajak adik-adik pada wisuda kali ini untuk melanglang buana ke dunia internasional supaya berpikiran global. Hari ini bangsa di dunia ini sedang berhadapan dengan satu fakta tentang persoalan Selat Hormuz. Dan di depan kita ini ada Selat Makassar. Sama-sama punya selat. Tapi selat yang satu itu ketika ditutup di Hormuz itu, seluruh bangsa-bangsa di bumi ini menjerit. Kalau Selat Makassar kalau ditutup, walau alam siapa saja yang menjerit, tapi kita perlu tahu bahwa ribuan kapal juga lewat di hadapan kita pada saat Selat Malaka menjadi jenuh. Karena itu maka yang pertama saya titipkan kepada teman-teman sekalian tentang posisi geografi. Apa yang terjadi di bumi hari ini tentang Amerika, Israel, dan Iran, saya tekankan untuk supaya kita menjadi pemahaman bersama. Ini bukan soal agama. Karena Amerika juga mematok Venezuela. Di sana 90% atau 70-an 80% itu majority adalah Kristen. Iran majority adalah Islam. Palestina juga majority adalah Islam. Hanya berbeda satu Syiah, satu Sunni. Ingin diterapkan ini karena dunia sedang mengalami suatu proses kekacauan berpikir. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengatakan bahwa ini adalah soal eksploitasi de nation par nation. Eksploitasi antara manusia terhadap manusia dan eksploitasi antara bangsa terhadap bangsa. Dan negeri kita, bangsa Indonesia ini telah meletakkan dalam konstitusinya bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Apa hubungannya pidato ini dengan adik-adik semua? Ini adalah mata kuliah pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan, di mana salah satu yang mengajar adalah saya. We learning from the problem happen in the world. Kita belajar dari apa yang sedang terjadi di bumi ini. Kita belajar dari Iran. Iran diboikot hampir setengah abad, tapi mereka bangkit. Bangkit karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Amerika merencanakan insya Allah 3 hari runtuh. Tapi Iran bertahan sampai hari ini. Karena ilmu pengetahuan. Amerika bilang kami akan mengirim kurang lebih 2.000-an. Dan Iran bilang silakan kamu datang di tanah kami menjemput kematian. Bangsa kita juga pernah hebat. Kita punya hutan yang sangat luar biasa. Karena itu kita punya perang gerilya. Tapi hari ini hutan kita mulai hilang. Belum pakai untuk perang, banjir saja sudah kita tidak bisa lawan. Karena itu menjadi poin tentang sumber daya alam. Karena perang antara Iran dan Amerika itu adalah perang tentang sumber daya alam. Saya ulangi, perang tentang sumber daya alam. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya ingin menekankan pada bagian yang terakhir. Apakah bangsa ini tidak punya pride yang kuat? Apakah bangsa ini tidak punya karakter yang hebat? Apakah bangsa ini tidak punya harga diri yang hebat? Ini saya kabarkan tentang kabar sejarah. Pada waktu belum ada Amerika dan Rusia, dunia ini dikuasai oleh Mongolia. Kita tahu ada Genghis Khan, ada Kublai Khan, dan Kublai Khan itu mengirim pasukannya ke Jawa untuk kerajaan-kerajaan kita untuk agar menagih pajak. Dan raja kita Kartanegara memotong telinganya utusannya Mongol itu untuk dikembalikan ke negerinya. Beraninya luar biasa. Dan bangsa ini kemudian punya Soekarno yang juga berani keluar dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Soekarno menyatakan itu dalam pidatonya di PBB, itu saya hafal sampai hari ini. The crowning of independence is not membership the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Tadi sendiri terjemahannya. Keluar dari PBB karena ingin berdiri di atas kaki sendiri. Ini yang saya ingin sampaikan kepada adik-adikku semua, agar punya pride, punya harga diri, punya kemauan yang sangat maju. Seperti yang disampaikan oleh wakil kalian tadi. Akhirnya saya tutup
dengan pernyataan ini. Ada orang bijak yang bilang, if wealth is lost, nothing is lost. Kalau kesejahteraan hilang, tidak ada yang hilang. If health is lost, something is lost. Kalau kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. But if character is lost, everything is lost. Tapi kalau karakter itu hilang, segala sesuatunya hilang. Karena itu setelah kalian keluar dari Universitas Tadulako ini, jaga karakter, jaga nama baik universitas ini, jaga nama baik guru-gurumu, orang tuamu di universitas ini. Karena kamu tidak pergi sendiri, kamu telah pergi membawa nama alma mater ini. Selamat bergabung di Ikatan Alumni Universitas Tadulako. Sehat selalu, insya Allah kita membawa Tadulako menjadi lebih baik hari ini dan hari depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.